Utang ini menjadi sesuatu yang sebagian orang mengejar, mencari, dan bisa punya utangan, dan sebagian orang takut gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita pertama coba ngetes untuk streaming dari Zoom. Saya baru belajar ini. Mohon maaf ya kalau banyak kurang-kurangnya. Nah, insya Allah kita hari ini akan melanjutkan ya ngopi pagi kita di hari Senin ini. Insya Allah nih ada beberapa teman-teman saya lihat juga sudah online ya. Ada Mas Indra. Terima kasih Mas Indra sudah hadir ya. Dan juga ada beberapa teman-teman yang lain tadi yang sudah hadir. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan ngopi pagi kita. Sudah nyiapin kopi? Oh iya, puasa hari ini ya. Baru selesai sahur kok. Nah, oke. Nah, sembari menunggu teman-teman yang lain, kita hari ini akan melanjutkan dari agenda kita sebelumnya. Nah, ngopi pagi kita kali ini kita akan membahas pertanyaan dari teman-teman yang ditanyakan pada pertemuan kita sebelumnya. Waktu itu ada pertanyaan, Coach, bagaimana tips untuk melunasi hutang? Nah, jadi di hari Senin pagi ini, Senin Inspirasi, kita akan membahas satu tema yang ringan saja, yaitu bagaimana kita melunasi hutang. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sahabatku semua, nah, pada kesempatan kita pada pagi hari ini, pertama yang ingin saya sampaikan pada teman-teman sekalian bahwa ketika kita menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha gitu ya, dan kita ingin bisnis kita bisa bertumbuh, bisnis kita bisa maju, apalagi dalam kondisi kayak sekarang ya, kita sekarang sedang dihadapkan dengan masa pandemi yang tentu hampir semua dari teman-teman kita mengalami hal yang berat ya, tidak mudah gitu. Nah, kita dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa survive gitu? Apalagi banyak teman-teman yang mungkin saat ini sudah terjebak dalam ada yang terjebak dalam hutang gitu ya. Nah, jadi sudah dari lubang tutup lubang gitu ya. Nah, kita akan diskusi hari ini bagaimana kita bisa melewati masa-masa berat ini, bagaimana kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Nah, tentu diskusi kita hari ini coba untuk streaming jadi bisa interaktif, jadi teman-teman bisa ngikutin saya pagi hari ini ada di Facebook, ada juga di Zoom, dan juga ada di Instagram. Jadi kalau salah satu boleh nanti Anda join, boleh di Facebook, boleh di Instagram. Ya. Oke. Nah, menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana untuk kita tipsnya untuk bisa melunasi hutang. Nah, yang pertama, hutang itu ada beberapa bentar, kita coba konekkan dulu. Ya, nah ini kalau untuk teman-teman yang di Instagram mungkin nggak bisa ngelihat, tapi bagi teman-teman yang ikutin saya di Facebook, insya Allah, atau Zoom mungkin insya Allah nanti bisa ngelihat ya beberapa tulisan saya, sketch saya di ini. Nah, saya membagi hutang itu dalam beberapa item. Ya. Jadi artinya ketika ada pertanyaannya teman-teman tadi, Coach, saya terlilit hutang, bagaimana caranya untuk kita bisa melunasi hutang? Hutang ini menjadi sesuatu yang sebagian orang mengejar, mencari, dan bisa punya utangan, dan sebagian orang takut gitu ya. Nah, contoh sederhananya gini, kalau kita sekarang nggak sadar, hampir setiap hari kita dihadapkan ya dengan teman-teman yang mungkin ada WhatsApp, ada pesan gitu ya, mau ditawari dengan pinjaman dan seterusnya ya. Nah,
Saya sendiri pribadi menyampaikan bagaimana caranya untuk kita bisa memahami tentang ilmu hutang ini. Kenapa? Karena kalau seandainya kita nggak memahami ilmu hutang ini, resikonya kita bisa terpuruk, bisa jatuh, bisa bangkrut, bisa macam-macam. Dan jangan sampai satu hal yang paling kita takutin, kita meninggal dalam kondisi atau keadaan terlilit hutang. Nah, sebenarnya yang paling mengerikan dari hutang ini adalah ketika kita terlilit hutang. Jadi, ketika seseorang itu sudah terlilit hutang, itu sudah seperti terjerat dalam satu kondisi perbudakan yang luar biasa gitu ya. Kita ya dicontohkan begitu banyak yang mengisahkan bahwa orang terlilit hutang itu sudah susah tidur, susah makan, susah semuanya lah kira-kira kayak gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba diskusi gitu ya. Bagi teman-teman yang sedang terlilit hutang, siapa nih yang pengen kira-kira bisa bahasa saya terbebas dari lilitan hutang gitu. Saya punya kisah, saya juga punya cerita, saya berbisnis juga tentu punya pengalaman yang tidak terlalu jauh berbeda dengan yang mungkin hari ini sedang terkena lilitan hutang. Nah, tidak mudah untuk bisa melewatinya gitu. Nah, saya membagi hutang itu dalam 3. Hutang yang dalam kondisi itu dia, kalau bahasa saya itu masih rawat jalan. Nah, yang kedua itu ada hutang yang dia sifatnya rawat inap. Dan yang ketiga itu ada hutang itu yang sudah UGD. Nah, treatment dari 3 ini berbeda, nggak sama. Jadi ada hutang yang dia sifatnya masih kondisinya itu rawat jalan, ada hutang itu yang sudah kondisinya rawat inap, dan ada hutang itu yang sudah kayak kita masuk UGD gitu. Jadi sudah sangat parah gitu kondisinya gitu. Nah, dari 3 ini apa perbedaannya gitu. Jadi hutang yang dia sifatnya rawat jalan itu dia masih kondisi kita punya hutang, tapi kita sebenarnya masih bisa membayar gitu. Jadi masih bisa membayar. Tapi di dalamnya ini mungkin hutang kita bentuk akadnya mungkin di sana ada riba. Nah, jadi kenapa kok tetap aja sakit gitu ya, walaupun sakitnya dia rawat jalan gitu saya menyebutnya, tapi dia masih bisa bayar, masih rutin, masih ini gitu. Nah, saya mengkategorikan bahwa hutang seperti ini adalah masuk kategori hutang yang dia rawat jalan gitu ya. Tapi ada yang kedua, yang hutangnya itu sudah rawat inap gitu kalau orang sakit. Rawat inap itu apa? Dia sudah bayarnya itu bolong-bolong lah gitu. Jadi bayarnya sudah susah untuk bayar, dan juga ada ribanya gitu. Nah, ini. Ada yang ketiga, UGD. Nah, UGD ini apa? Udah parah nih. UGD ini dia sudah dalam kondisi yang dia sudah kritis gitu ya. Jadi hutangnya sudah nggak bisa kebayar gitu. Dia sudah macet. Sudah macet dan juga pasti ini riba gitu. Nah, kalau kita dalam 3 kondisi ini ada yang hutangnya tadi sudah UGD. Nah, ini kita kasih warna merah. Macet dan riba. Ada hutang yang dia rawat inap, ini juga sudah sebenarnya hampir merah ya, sama aja, dan ada yang rawat jalan gitu ya. Nah, dari 3 jenis hutang ini treatmentnya nggak sama. Jadi dari 3 jenis treatmentnya nggak sama. Nah, kalau kita pukul rata, kita menyamakan untuk treatment untuk menyelesaikannya, biasanya nanti hasilnya juga nggak bisa mungkin jadi problem juga gitu. Nah, jadi dari 3 jenis kondisi yang kita hadapi, cara untuk kita bisa menyelesaikannya itu memang berbeda-beda gitu. Nah, saya mau bahas dulu yang pertama. Hutang yang dia memang sifatnya dia cuma rawat jalan, atau hutang yang tadi dia masih bisa bayar. Misalnya dari bisnis, saya punya usaha, sebelumnya saya nggak tahu bahwa ternyata hutang saya ini ada riba di dalamnya, karena mungkin belum paham tentang akad-akad jual beli dan juga transaksi termasuk pinjam meminjam. Nah, ternyata ikut satu kajian, terus ngelihat di sana, ternyata hutang itu kalau kita konvensional atau ini ada ribanya. Contoh hutang yang ada riba itu salah satu itu adalah karena riba itu semua banyak macamnya ya. Tambahan ketika kita membayar gitu itu bentuk-bentuk dari riba. Nah, kalau kita sering mengenal istilahnya kayak bunga gitu ya. Nah, kalau saya pribadi misalnya kondisi bisnisnya masih oke, kondisi kita masih bisa membayar, masih punya finansial yang bagus, tapi di sana ada riba dan kita berniat untuk meninggalkan riba gitu misalnya. Nah, maka apa yang dia lakukan? Maka treatmentnya namanya saya menyebutnya adalah take over. Take over. Jadi TO ini singkatan dari take over. Take over itu apa? Dipindahkan saja. Jadi karena sesungguhnya kita masih punya cash flow finansial untuk bisa membayarnya. Jadi artinya kita masih tidak punya permasalahan dengan cash flow. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Ya, di take over saja. Take over itu artinya apa? Dipindahkan dari yang tadinya akadnya akad riba menjadi akad yang tidak riba gitu. Nah, contohnya apa? Ya. Nah, contohnya apa? Akad yang misalnya tidak riba, misal contoh
Yang tadinya saya misalnya beli sepeda motor, saya misalnya menggunakan leasing, nah akadnya ternyata konvensional gitu ya. Nah, nilai sepeda motor misalnya cicilan saya sekian gitu. Nah, maka bisa jadi dengan cara apa? Saya misalnya mengalihkan dari pinjamnya tadi misalnya ke leasing, terus saya pindahkan pinjam ke misalnya teman atau saudara yang dia punya finansial, yang duitnya nganggur, idle, dan mau dengan menggunakan akad syar'i. Nah, itu sudah bisa di take over saja, dipindah saja, selesai gitu sebenarnya. Nah, itu opsi yang pertama ya. Nah, opsi yang kedua kan, opsi yang kedua yang bisa dilakukan adalah misalnya, oh saya mau men-take over, tapi men-take overnya misalnya nah, misalnya kalau ke perseorangan susah, nggak ada yang percaya gitu atau apa gitu. Nah, Anda bisa men-take overnya misalnya ke lembaga yang dia non ribawi gitu, lembaga keuangan syariah. Banyak sebenarnya sekarang ya teman-teman yang sudah membangun lembaga keuangan syariah. Dia di take over saja gitu. Coach, itu kan tadi motor cuman murah gitu. Kalau seandainya saya kena ribanya mobil, KPR rumah atau apa segala macam, sama sebenarnya. Pada teknisnya masih banyak yang bisa dilakukan untuk kita take over itu ke tempat yang dia syar'i gitu. Nah, jadi artinya hanya merubah akad gitu. Nah, ada yang bertanya mungkin, merubah akad saja apakah ibaratnya berarti membuat selesai masalah gitu. Banyak orang yang kadang-kadang, apa bedanya sih? Kan nggak ada bedanya seolah-olah antara pinjam di tempat yang konvensional sama tempat yang syar'i gitu. Nah, sebenarnya menurut saya sangat signifikan gitu. Kenapa saya bilang sangat signifikan perbedaannya? Karena akad itu akan membedakan satu transaksi itu dia berkah atau tidak berkah gitu. Jadi akad itu jadi penting banget untuk kita bisa menjadi pengaruh besar dalam konteksnya kita berbicara tentang sesuatu transaksi gitu. Nah, ini penting banget gitu ya. Bahkan saya sempat menganalogikan kayak gini gitu. Ketika seorang laki-laki datang ke tempat prostitusi, nah itu konteksnya di situ haram pasti gitu ya. Tapi ketika aktivitas yang sama dilakukan dengan istri yang sudah sah dengan akad gitu ya, itu menjadi ibadah gitu. Nah, bayangin, jadi akad itu bisa merubah dari sesuatu yang haram, maksiat, menjadi sesuatu yang sifatnya malah ibadah gitu. Nah, ini hal yang sederhana dengan poin yang pertama. Nah, poin kedua adalah yang tadi, misalnya kondisinya sudah rawat inap gitu. Rawat inap ini gimana? Rawat inap ini kondisinya bukan hanya sekedar tadi yang pertama tadi itu hanya akad riba, tapi kondisi bisnisnya juga sudah bermasalah gitu. Kondisi bisnis sudah bermasalah itu artinya apa? Bisnisnya sudah juga susah untuk membayar, artinya sudah terkendala, dan selain sudah terkendala, cash flow-nya untuk bayar itu sudah mulai tidak bisa rutin, kadang bisa, kadang enggak, kadang bisa, kadang enggak. Nah, saya bilang sudah susah lah kira-kira gitu. Nah, susah bayar ini dan kondisinya juga ada riba. Maka kondisinya apa? Nah, maka kondisi yang kedua ini saya menyebutnya namanya clear cut. Nah, jadi clear cut ini CC ya, saya bilang. Kalau tadi yang pertama TO, yang kedua ini CC. Clear cut. Clear cut ini apa? Clear cut ini bagaimana kita untuk bisa membuat pemisahan gitu ya. Pemisahan antara liability, utang-utang kita yang sifatnya pribadi ya, dan juga mana yang sifatnya dia usaha. Nah, kadang yang jadi masalah adalah kita jadi susah bayar, kita jadi ini ya. Yang pertama tetap nanti harus take over, tapi sebelum di take over kita harus clear cut dulu. Nah, clear cut-nya gimana? Meng-clear cut-nya adalah Anda list dulu semuanya, utang-utang Anda ada apa aja gitu. Utang cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan apa segala macam, semuanya dihitung. Nah, lalu Anda buat itu, kalau itu kolom pengeluarannya, Anda buat kolom pemasukan. Nah, ini saya berikan contoh misalnya gini. Saya bagi dua, di sini misalnya ada kolomnya, di sini adalah hutang. Nah, di sini ada misalnya dalam bentuknya aset dan income. Nah, aset dan income. Nah, hutangnya di list, hutang pribadinya apa saja, pribadi A, B, C, D. Nah, terus ada hutangnya secara bisnis apa saja, hutang bisnis gitu misalnya, ada bisnis A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, jadi di sini di list semuanya. Nah, setelah Anda list semuanya, hutang pribadi sudah dimasukkan, hutang bisnis sudah dimasukkan, lalu Anda cek asetnya. Hutang-hutang itu kan pasti waktu itu Anda pakai untuk membeli sesuatu. Nah, jadi di sini pasti ada. Jadi motor, misalnya asetnya mobil, rumah, terus misalnya ada lagi misalnya inventory, apa segala macam. Anda list semuanya. Nah, biasanya di sini dinominalkan, saya nominalkan. Nah, untuk tahu seberapa tingkat
masalahnya. Ketika Anda melihat di sini misalnya nilai total hutang itu baik pribadi totalnya misalnya 800 juta, terus bisnisnya misalnya nilainya 1 miliar, totalnya 1,8 miliar gitu. Nah, nilai asetnya, nah ini ternyata nilai asetnya di sini, nilai asetnya misalnya ada 3 opsi saya buat. Opsi pertama ternyata nilai asetnya 3 miliar. Ini A, kondisi A. Jadi kita punya utang 1,8 miliar, asetnya 3 miliar, tapi kondisinya macet. Nah, sebenarnya ketika dalam kondisi seperti itu, sebenarnya masih agak aman gitu. Agak aman itu maksudnya apa? Kita punya aset. Hanya Anda nggak bisa bayar itu karena cash flow-nya yang menjadi masalah, tapi asetnya banyak. Nah, gimana caranya gitu? Berarti ada salah kelola dalam memanage aset gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan ya? Tinggal Anda lepas beberapa aset, tutup hutangnya, selesai itu sebenarnya masalahnya. Itu namanya clear cut sebenarnya kayak gitu. Tapi ada case yang kedua, case B. Nah, case B apa? Ternyata nilai hutang 1,8 miliar, nilai aset Anda misalnya di sini cuma 1,8 miliar juga. Sama, impas gitu, impas aja. Jadi hutang sama asetnya sama. Nah, ini kondisi yang kedua. Ini juga masih bisa disiasati, tapi Anda sudah mulai pasti agak lumayan nih effortnya nanti untuk membereskannya. Kenapa? Karena kalau Anda melepas aset, bisa jadi nanti usaha juga pasti akan agak terganggu. Tapi itu lebih baik dilakukan ya dengan cara clear cut. Dan ada yang ke C, utangnya 1,8 miliar, tapi ternyata asetnya itu cuman kurang lebih sekitar misalnya 1 M. Nah, inilah yang saya sebut dengan UGD. Nanti kita bahasnya di case ketiga ya. Nah, lebih kecil daripada, jadi nilai utang lebih besar daripada nilai aset. Nah, kalau Anda sudah clear cut kayak gini, Anda bisa hutang pribadi mana, hutang bisnis mana, hutang pribadi yang ke perseorangan mana, hutang pribadi yang dia ke lembaga mana, mana yang jangka panjang, mana yang jangka pendek, mana yang harus segera dibayar, mana yang enggak, mana yang ada asetnya, mana yang tidak gitu. Loh, kok ada hutang yang nggak ada asetnya? Iya, karena misalnya contoh pinjaman rekening koran dan seterusnya itu kan nggak ada asetnya. Nah, ketika Anda sudah melakukan clear cut seperti itu, treatmentnya apa? Nah, treatmentnya menurut saya ya tinggal dilakukan penyesuaian balance sheet gitu. Jadi balance sheet-nya artinya apa? Mana yang bisa di take over dalam kondisi yang riba di take over, mana yang harus segera dibayar, maka Anda lepas saja aset. Nah, kalau kondisinya nilai aset lebih tinggi daripada nilai utang, itu selesai. Nggak terlalu pusing ya biasanya. Dan ini treatment kayak gini nggak terlalu susah, asal tidak ada kemelekatan. Yang sering jadi masalah itu apa? Ada kemelekatan. Mau suruh misalnya mau lunasin hutang, suruh jual mobilnya, nggak mau gitu ya. Apalagi, nah ini problemnya. Jadi seringkali banyak teman-teman terjebak di hutang itu yang sifatnya hutang konsumtif gitu. Belinya apa? Belinya mobil. Beli mobil, misalnya contoh harganya 150 juta, Anda hutang gitu ya ke leasing atau finance, terus pada saat Anda sudah hutang itu nilainya setelah 1, 2, 3 tahun mobilnya kan turun drastis gitu. Nah, hutang Anda sementara ketambah dengan bunga dan lain-lain besar gitu. Dan ketika Anda lepas pun Anda jual mobilnya dengan nilai hari ini, itu sudah nggak bisa untuk nutup hutangnya. Itu sering banyak terjadi case seperti itu. Itu poin pertama. Nah, poin kedua apa? Poin kedua, seringkali kita case hutang itu yang dia misalnya belinya tanah atau belinya properti gitu. Nah, ketika beli tanah atau properti, seringkali biasanya memang nilainya ada naik juga dari hutangnya, tapi propertinya juga nilainya naik. Nah, yang pertama inilah yang berbahaya. Yang pertama tadi yang hutangnya hutang konsumtif. Yang kedua itu saya sering menyebut misalnya hutang produktif. Tapi hutang konsumtif ataupun hutang produktif, kalau di dalamnya ada ribanya, tetap sama-sama salah, tetap sama-sama bermasalah. Ya, menurut saya kayak gitu. Nah, ini yang nanti Anda clear cut. Nah, kalau Anda sudah clear cut, udah bisa Anda beresin semuanya. Nah, baru nanti kita bahas lagi yang ketiga. Gimana kalau case-nya itu sudah UGD? UGD itu apa? UGD itu konteksnya Anda sudah antara hutang dan liability-nya sudah gedean hutangnya, terus asetnya juga kecil sekali, cash flow-nya sudah nggak ada. Cash flow-nya itu sudah macet, benar-benar macet cash flow-nya. Nah, kalau Anda sudah dalam konteks seperti itu gimana? Nah, maka ini solusinya ada yang ketiga, namanya cut off. Nah, CO-nya cut off. Benar-benar ya, cut off itu apa? Cut off itu ya sudah sementara Anda berhenti dulu nih, berhenti untuk benar-benar bisa melepas itu semuanya. Nah, caranya apa? Satu, setelah Anda cek semuanya, biasanya kayak gini case-nya, UGD itu sudah sampai nggak bisa bayar, sudah benar-benar mengancam kehidupan. Di titik itu juga Anda sudah mungkin kondisinya sudah sangat membuat Anda stres dan seterusnya. Nah, maka apa yang bisa dilakukan dalam konteks itu? Yang bisa Anda lakukan pertama sama tetap buat clear cut kayak tadi. Setelah clear cut tadi sudah dihitung semuanya, berapa aset, berapa liability, semuanya sudah dicatat semuanya. Nah, berikutnya apa yang Anda lakukan? Berikutnya yang Anda lakukan adalah melakukan namanya cut off. Nah, cut off ini gimana? Nah, setelah Anda cut off, mau nggak mau, suka nggak suka, ya, untuk bisa menyelesaikan
pertama minta dulu penundaan untuk membayar. Nah, istilahnya namanya restrukturisasi gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya hutang ke seseorang, ya minta waktu untuk Anda membayarnya ditunda dulu. Kalau Anda misalnya ke pihak lembaga, ya Anda minta namanya restrukturisasi ya untuk Anda negosiasi dengan kondisi Anda, ceritakan kondisi Anda seperti apa. Nah, biasanya ada teman-teman yang bisa untuk membantu mendampingi kayak gini gitu. Kita juga di SBC ada beberapa teman-teman yang dia sudah pernah melewati fase seperti ini, dan insya Allah bisa. Kalau nanti teman-teman ada yang tanya, kok saya sudah UGD butuh dibantu untuk cut off seperti apa mekanismenya dan seterusnya, nanti bisa konsultasi ke teman-teman yang memang spesialisnya di sana gitu ya. Nanti biar didampingi, karena mekanismenya ini macam-macam, nggak mungkin kita bahas di Zoom ya atau di live streaming kita hari ini gitu, karena nanti ada ya masalah legalnya juga, iya ada masalah negosiasinya di sana. Tapi konteksnya cut off ini bukan untuk ngemplang, bukan untuk menipu, tapi konteksnya cut off ini adalah bagaimana Anda bisa keluar dari lilitan hutang ini dengan kondisi yang baik lah kalau bisa gitu. Nah, kenapa? Karena kondisinya seringkali Anda secara cash flow itu sudah bermasalah, dan di titik ini antara aset dan ini Anda sudah nggak balance gitu, maka mau jual aset semua juga itu nggak akan selesai gitu. Nah, mau jual semua juga nggak akan beres gitu. Nah, ini yang harus kita siasatin gitu. Nah, maka dalam konteks cut off ini gimana? Nah, Anda waktu idle ini, waktu yang Anda butuhkan, misalnya Anda menunda sampai setahun gitu ya. Selama setahun Anda mungkin tidak membayar dulu atau membayar semampunya. Nah, di titik itu ibaratnya kalau kita berat memegang sesuatu, misalnya kita punya air mineral gitu ya, kita pegang itu kayaknya ringan. Tapi kalau Anda sehari, 2 hari, 3 hari, 10 hari sudah pegang gitu terus, ya pasti juga berat banget rasanya ya. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Nah, dalam konteks itu yang kita lakukan adalah taruh dulu airnya, biar beban itu jadi agak ringan gitu. Jadi kita meringankan beban dengan cara apa ya? Tadi taruh dulu agar kita bisa meringankan beban. Nah, di titik itu selama setahun itu apa yang Anda lakukan? Bagaimana kita untuk bisa mengoptimalkan bisnis, mengoptimalkan sumber-sumber income kita ya, untuk bisa membayar hutang tadi gitu. Nah, dengan titik yang tadi satu persatu kalau bisa, yang bisa kayak tadi kan ada yang jangka pendek, ada yang urgent harus dibayar, masih punya aset, ini lepasin dulu aja. Nah, sebenarnya konteksnya dalam kalau saya ditanya dalam menyelesaikan hutang ini lebih kepada yang pertama adalah mentalitas. Mentalitas apa? Siap tidak Anda untuk mentalitas siap nggak untuk Anda itu ngelepas apa yang kira-kira selama ini mungkin sangat melekat dengan diri Anda. Nah, ini yang pertama yang pertama yang harus Anda pahamin gitu. Jadi dari 3 solusi tadi itu sudah kita pahami. Jadi yang pertama tadi Anda bisa melakukan analisa dulu apakah Anda ada di rawat jalan, rawat inap atau UGD. Nah, setelah Anda tahu, maka ya tadi tinggal kalau cuma rawat jalan itu ya Anda take over, kalau rawat inap tadi clear cut, kalau seandainya sudah UGD ya cut off. Tapi tipsnya bahwa hutang ini masalah mentalitas gitu. Maka apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan ya kalau menurut saya melepas kemelekatan. Dan kalau memang itu harus dilepas, dijual atau apa, ya lepaskan toh. Memang nggak ada yang sejatinya hak milik buat kita kan. Kita hanya hak pakai saja gitu ya. Kadang-kadang orang terlalu takut gitu ya. Aduh, saya harus jual motor, harus jual mobil, harus jual apa? Nggak apa-apa menurut saya gitu ya. Lepasin aja gitu. Lepasin aja. Saya pernah jual sampai ada 2 mobil saya lepas, saya jual aset beberapa saya jual gitu untuk beresin utang-utang itu semua. Tapi insya Allah kayak gitu ya. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan pekan lalu yang lumayan panjang juga. Oh, hari Jumat, kalau usah hari Jumat ya, pekan lalu benar. Ini yang bertanya tentang bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah hutang. Nah, sekarang sudah jam 5.30, nggak kerasa sudah 30 menit kita live. Sekarang silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Nah, jadi tema kita hari ini adalah tentang bagaimana sih tipsnya tadi untuk lepas dari hutang gitu ya. Nah, jadi tadi sudah saya bahas ya, kira-kira seperti itu. Ada yang mungkin yang bertanya, teman-teman? Oh, belum ada pertanyaan. Oke. Nah, kalau nggak ada, saya tambahkan. Tadi itu teknis bagaimana caranya kita bisa untuk bebas atau lepas dari utang ya. Nah, sekarang mindset-nya.
Karena apa? Teknis kayak tadi tanpa diimbangi dengan mindset ya, bagaimana kita bisa lepas dari hutang nggak akan kelar juga gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kalau Anda ingin lepas dari hutang, maka yang pertama itu Anda harus punya niat untuk melepaskan diri dari hutang. Yang pertama ya, tipsnya. Kenapa? Seringkali banyak orang yang dia punya utang, walaupun punya duit, gitu ya. Waktu pas belum punya duit, belum megang duit itu dia, nanti kalau saya punya uang, saya pengen segera lunasin. Tahu-tahu bleng, dapat duitnya. Pas dapat duitnya mikir, untuk bayar utang atau untuk buat bisnis baru ya? Untuk bayar utang atau untuk beli ini ya? Kebutuhan kok banyak ya gitu. Nah, kalau orang-orang yang dia tidak punya niat untuk menyelesaikan utang, walaupun punya duit nggak akan kebayar. Bahkan kadang ada sakit yang bikin sakit tapi nggak berdarah, itu apa? Sakit ketika kita ngutangin temen, pas pinjem itu, waduh, ngemis-ngemis, ya. Tapi pas kita ngelihat di sosial media ternyata lagi jalan-jalan ke Wakatobi, lagi jalan-jalan ke Labuan Bajo, gitu, beli iPhone baru, gitu. Pas ditagih hutangnya, aduh bro, gue lagi nggak punya duit, gitu. Mungkin ada kayak gitu, itu nyesek banget kan. Nah, jadi yang pertama untuk kita bisa lepas dari utang tadi butuh yang namanya niat. Niat untuk menyelesaikan utang. Itu penting banget gitu. Jadi sehingga orang-orang yang punya niat untuk bisa memberesin utang, walaupun dia punya sebagian uang, ya pasti dia akan tabung untuk nyicil gitu. Nah, insya Allah itu kita bisa melewatinya. Itu poin yang pertama ya. Poin pertamanya itu. Nah, poin yang kedua apa? Poin yang kedua, kalau kita pengen lepas dari hutang tadi, setelah kita sudah paham tentang niatnya, dan insya Allah kalau kita udah niat, jalannya ada gitu. Tapi kalau kita nggak niat, berat banget, berarti susah gitu ya. Nah, jadi poinnya pertama adalah niat. Nah, yang kedua, kalau sudah ada niat, baru ikhtiar. Nah, ikhtiar yang tadi, yang sudah saya sampaikan, itu namanya ikhtiar. Ya, analisa dulu utangnya yang mana, terus cari solusinya gitu ya. Nah, itu namanya ikhtiarnya. Niatnya harus kuat, yang kedua ikhtiarnya. Nah, yang ketiga ini banyakin doa gitu ya. Jadi doa sama Allah untuk kita dibantu untuk bisa menyelesaikan utang-utang kita. Kenapa? Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi kita masih menyisakan utang. Kenapa? Kita digantung tuh sama kita di akhirat nanti. Jadi kalau bisa selesai benar-benar mohon sama Allah gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan ya? Ikhtiar doa kita kepada Allah tadi, selain kita dengan doa ya, untuk diminta kelapangan, rizki, dimintakan kemampuan untuk kita bisa menyelesaikan hutang-hutang kita gitu ya. Nah, terus yang keempat, ini yang penting juga adalah istiqomah, ya, komitmen gitu, istiqomah. Jadi ada berapa sisihkan. Dan yang terakhir, agar istiqomah, yang kelima itu adalah kencangkan ikat pinggang. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang kita ikat pinggangnya mengendur seiring dengan finansial kita. Ini yang jadi problemnya teman-teman. Ya. Nah, jadi ada 5 itu tipsnya tadi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah niat untuk bisa menyelesaikan utang. Terus yang kedua adalah ikhtiarnya dengan cara tadi analisa dan seterusnya. Yang ketiga, kalau kita sudah ikhtiar, nah yang ketiga tadi dengan cara doa, ya kita minta sama Allah untuk kita bisa dilepaskan. Dan yang ketiga ini tadi adalah kencangkan ikat pinggang, pengeluaran sekecil mungkin sampai benar-benar utang itu bisa selesai. Dan yang terakhir, yang kelima adalah komitmen. Jadi sedikit terus dikomitmenkannya. Nah, insya Allah itu jawabannya teman-teman. Ini semoga Pak Jainuddin yang kemarin tanya juga menyimak dari live kita hari ini. Nah, sekarang teman-teman yang lain kalau ada yang mau tanya boleh, kalau nggak ada yang tanya saya close. Kira-kira gitu. Oke, silakan bagi ada yang kalau mau bertanya, baik yang di Instagram, di Zoom maupun di Facebook, boleh silakan. Mas Gama Wijaya, Assalamualaikum Coach, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu buat Mas Gama. Bu Iin, Assalamualaikum Coach. Ya, waalaikumsalam Bu Iin Widya. Mas Indra, sehat selalu dan berkah selalu. Wafikum barakallah Mas Indra, berkah juga buat Mas Indra. Mas Samsul Alam, semoga sehat selalu Coach dalam menjalankan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama. Saat lo Mas Ridwan, Mas Sarsono. Oh, Masya Allah, udah lama banget ya ketemu Mas Sarsono nih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fitria Ayung Sari, Purwokerto hadir, alhamdulillah, Bojonegoro juga hadir. Nggak ada pertanyaan sepertinya, jadi saya rasa kayaknya hari ini cukup ya. Selamat menjalankan puasa dan semoga puasa kita lancar hari ini. Besok selamat berkurban. Nah, jadi besok karena saya nggak ada live streaming untuk besok, jadi besok kita insya Allah merayakan hari raya kurban.
dan semoga Allah terima amal ibadah kita ya teman-teman Amin. semua. So itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga hari ini bisa menjadi penyemangat ikhtiar di pagi hari, dan bagi semua teman-teman yang hari ini masih ada yang memiliki hutang, saya doakan semoga hutangnya segera lunas. Ya Allah kasih bukakan pintu-pintu rezeki sehingga hutang-hutangnya bisa terbayar semuanya, dan ke depan kita tidak terlilit dengan hutang lagi. Nah, insya Allah itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ya, semoga Allah berikan keberkahan kepada aktivitas kita, kepada kehidupan kita, dan kepada semua yang kita lakukan setiap hari ini. Saya ini Bila Teguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.